Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerabat Metropolis, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali kita dapat ketemu lagi pada acara podcast eksklusif dari Radio Metropolis FM yang bisa Anda dengarkan di 91,3 dan Anda bisa menyaksikan kami lewat Facebook dan YouTube-nya Radio Metropolis. Tamu kita kali ini dari Kosti. Kosti adalah komunitas sepeda tua Indonesia. Hadir di studio ada Ketua Kosti Sepeda Tua Indonesia, Bapak Inyoman Darmandi SE. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Di sebelah kanannya ada Bapak Sudarmadi. Beliau adalah Ketua COS Komunitas Sedulur Senang Sehat. Apa kabar Pak Darmadi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Humas dari Kosti, ada Bapak Jack Sandalan. Halo Pak, apa kabar? Sehat? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Iya. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Agus Jen. Beliau adalah Ketua MOKA, Metro Ontelis Community Antik Kota Metro. Halo, apa kabar Pak Agus? Sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Selamat pagi. Iya. Dan kabar Metropolis kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari Ontel ya, komunitas sepeda tua Indonesia, seputar tentang peran serta teman-teman dari Ontel pada perayaan Hari Jadi Kota Metro yang insya Allah nanti akan hadir di acara Pawai Budaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 2024. Dari studio, saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Baik kerabat Metropolis, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia, pada acara podcast talkshow eksklusif dari Radio Metropolis FM. Kita ke Pak Inyoman Darmandi dulu. Pak, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu Kosti? Baik, terima kasih. Ya. Sebelum saya menjawab, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Jadi Kota Metro yang ke-87. Ya. Semoga Metro semakin maju dan gemerlang. Ya, amin. Oke. Kosti adalah sebuah lembaga organisasi sepeda tua Indonesia yang terstruktur dari tingkat nasional, tingkat kabupaten kota, dan juga tingkat provinsi. Kosti adalah merupakan induk daripada komunitas sepeda yang ada di kabupaten kota. Komunitas adalah organisasi dari ontelista gitu. Jadi ontelista itu tergabung dalam komunitas tergabung di dalam Kosti adalah merupakan induknya. Ontelista itu orangnya. Kalau sepeda namanya sepeda ontel. Kegiatannya namanya ngontel gitu. Kan ada orang salah menyebutkan goes itu goeser itu menggunakan sepeda gunung kan seperti itu. Nah, di Kosti ini yang paling perlu kita ketahui masyarakat halayak rame ya, bahwa di Kosti ini, di Ontelis ini ada namanya sepeda tua. Sepeda tua itu adalah sepeda peninggalan pemerintah kolonial zaman dulu ya. Nah, sekarang sepeda tua ini sudah menjadi benda cagar budaya yang patut kita uri-uri, yang patut kita lestarikan agar jangan sampai sepeda tua yang sudah semakin jarang ini nanti menjadi barang rongsokan sehingga tidak ada lagi. Siapa lagi yang nguri-nguri sepeda tua ini? Karena itu juga merupakan cagar budaya. Di Kota Metro sepertinya benda cagar budaya yang paling banyak itu ya sepeda ini. Kurang lebih ada berapa Pak Jack ya? Mungkin sekitar 800-an ada barangkali ya. Kurang lebih itu Pak. Baik itu yang ada di ada di ontelistanya, ada juga yang punya koleksi sepeda tua. Saya kira itu penjelasan saya tentang apa itu Kosti. Oke, bisa dijelaskan Pak, Kosti adalah induk dari komunitas sepeda tua Indonesia. Nah ini di bawah Kosti ada COS ya, kemudian ada MOKA, ada berapa komunitas di Kota Metro Pak? Di Metro ada 10 komunitas dengan berbagai karakter, dengan berbagai cerita masing-masing. Pokoknya seru lah pokoknya sepeda ini, menyenangkan. Nah, kemudian yang saya tanyakan ini dalam rangka Hari Jadi Kota Metro, ya Kosti, teman-teman dari komunitas sepeda tua Indonesia
akan turut serta meramaikan Hari Jadi Kota Metro dengan acara pawai budaya. Nah, boleh saya tahu Pak, apa yang akan ditampilkan rekan-rekan Ontel pada pawai budaya Hari Jadi Kota Metro? Mungkin siapa nih, Pak Darmadi atau mungkin Pak Nyoman? Pak Darmadi mungkin, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Lebih baik saya perkenalkan dulu. Ya. Nama saya asli Felix Darmadi. Jadi mantan ketua COS, mantan. Sekarang jadi penasihat. Iya. Nah, kebetulan ini ketuanya sedang ada penalangan. Tadi saya ditunjuk mewakili ketua COS. Nah, baik, jadi kami Ontelista Kota Metro, saya sebagai penasihat dari COS, memang berkeinginan nanti kolaborasi antara pemerintah Pemda dengan kami Ontelista, ya inginlah memajukan kita, artinya persedulurannya, yang paling pokok persedulurannya, persaudaraan itu untuk menerapkan, menampilkan budaya daerah, boleh bermacam suku kan di Ontelista itu, tidak hanya satu suku, ada suku Jawa, ada Batak, ada Tionghoa, ada macam-macam, ada Tunggal Ika lah ya. Jadi mencakup keseluruhannya itu luar biasa. Agama juga. Jadi kami COS itu terutama memang majemuk ya, artinya tidak dimiliki oleh satu agama. Jadi kebetulan di COS itu ada Bodando, ada Romonya, ada Ustadznya, jadi luar biasa. Jadi kami ingin bersama, monggo nanti kami menampilkan dari budaya ini untuk tampil dalam rangka ulang tahun Hari Jadi Kota Metro ini. Oke, kemudian ke Pak Jack ya. Pak Jack adalah Humas Kosti. Pak, kegiatan-kegiatan harian atau mingguan yang sudah dilaksanakan teman-teman Ontel apa aja nih? Perkenalkan dulu, saya Jack Sunaryan, ya sering dipanggil Jack Sandalan. Ini mewakili Humas Kota Metro. Nah, yang kegiatan yang ditampilkan itu ada harian, mingguan, bahkan ada tahunan yang tingkat nasional juga. Kalau harian itu beberapa komunitas memiliki hari tersendiri. Ada Moka misalkan hari Rabu, Jumat, Kopi ada hari Sabtu, COS sendiri hari Sabtu. Tapi yang mingguan khusus mingguan, kita hari Minggu kita kumpul di depan Pemda itu kegiatan harian. Nah, kegiatan yang lainnya yang secara nasional yang sudah kami ikuti dari Kota Metro, itu bahkan sampai ke Makassar, ke Bali, ke Palembang, barusan ke Palembang, yang terakhir Madiun, Kediri, Magelang, Jakarta, Bandung, Bogor, kita ikuti semua. Nah, di situ yang ditampilkan oleh teman-teman itu kecuali Ontel, tapi mereka tampilkan. Contoh misalkan kita pas ada di Kediri, yang dari Kalimantan tuh semua budaya Kalimantan, tampilkan pakaian Kalimantan. Iya, terus ada dari Palembang, Pak Ansori ya, Pak Anto itu juga tampilkan budaya dari Palembang. Bahkan Lampung kemarin ada. Dari Lampung sendiri. Dari Lampung, Pak. Di Madiun kemarin. Di Madiun dari Lampung itu juga semacam itu. Jadi kita tampilkan pakaian Lampung. Ada Lampung. Ada juga yang pakaian pejuang, tapi semua terwakil di situ. Artinya Ontel itu bisa melalui budaya, itu bisa menyatukan negara kita NKRI ini. Jadi di situ ternyata tidak ada perbedaan, walaupun berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Tetap satu tujuan ya. Satu tujuan ya. Ontel bareng ya. Semacam itu, Pak. Iya. Oke, beragam suku dan budaya ada di situ ya. Di teman-teman Ontelis. Oke. Baik, sekarang ke Pak Agus Jen. Pak Agus, jenengan dari Moka ya. Siap. Metro Ontel Community Antik ya. Kegiatannya hariannya apa nih Moka? Nah, terus untuk menjelang HUT Kota Metro apa yang mau ditampilkan dari Moka? Terima kasih Pak Budi, selamat siang pemirsa. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Agus Zen dari Moka. Kebetulan saya pendiri dan juga
masih Ketua Moka. Alhamdulillah pagi hari ini kita kumpul dengan para senior. Ini senior semuanya. Jadi nanti insya Allah kita di hari ulang tahun Kota Metro pada Pawai Budaya tanggal 22 kita menampilkan ciri khas kita, Pak. Masing-masing komunitas itu kan ada ciri khas, Pak. Tapi tidak keluar dari pakem Kosti. Jadi kita tetap selalu dari arahan Kosti, Pak. Jadi pada intinya kita akan menampilkan ciri khas kita masing-masing. Dari jos mungkin biasanya dengan seragam pejuang, terus ada yang seperti yang disampaikan Pak Cek tadi, ada tradisionalnya. Yang jelas kita semua akan menampilkan sesuatu yang selama ini mungkin tidak kita sampaikan ke khalayak, Pak. Karena alhamdulillah terima kasih untuk Dispora juga yang tahun ini kita Ontel Metro ini langsung dilibatkan, Pak. Itu yang membuat kita menjadi semangat. Saya kira gitu aja. Oke, baik. Kerabat Metropolis, saya akan banyak tanya lagi, nanti kita terus ngobrol dengan teman-teman Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia, pada acara podcast struktur eksklusif di Radio Metropolis. Baik, kerabat Metropolis, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan podcast eksklusif dari Radio Metropolis bersama rekan-rekan Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Hadir di studio ada teman-teman pecinta ontel. Kembali ke Pak Ketua Kosti, Pak, bisa dijelaskan sedikit apa sih kontribusi Kosti pada hari jadi Kota Metro ini, Pak? Baik, terima kasih. Ada beberapa kegiatan yang kami ikuti dan memang itu kami diundang juga oleh pemerintah daerah Kota Metro. Yang pertama dalam rangka acara drama kolosal, kami beberapa komunitas terutama COS dan Moka diundang untuk memamerkan sepedanya. Kami hadiri dan sampai akhir acara. Kemudian yang kedua yang kami dalam rangka tanggal 3 kemarin, tanggal 3 Juni ini kan Hari Sepeda Sedunia. Kami ontelis-ontelis Kota Metro ini bertemu dengan Bapak Wali Kota di halaman rumah dinas. Kami diterima, ya Pak Wali ingin bersama-sama dengan kami. Beliau juga bersepeda, menggunakan sepeda kami untuk divideokan. Dengan senang hati kami gembira sekali. Kemudian yang ketiga, ada salah satu komunitas kami yaitu Potret mengadakan pameran sepeda di rumah Bedana di rumah Bedana itu selama 3 hari. Kemudian baru yang terakhir kami akan mengikuti Pawai Budaya dalam rangka ulang tahun Kota Metro yang ke-87 ini. Konsepnya kami ke Indonesiaan aja lah, karena dulu Indonesia ini adalah zaman kerajaan, tentu yang kami tampilkan paling depan nanti menggunakan kostum kerajaan dengan sepeda peninya yang satu-satunya ada di Metro, bahkan di Lampung barangkali. Kemudian setelah zaman kerajaan kita masuk ke zaman kolonial, kami akan menampilkan dari komunitas Potret yang menggunakan baju-baju kostum ala Eropa seperti itu. Kemudian setelah di zaman penjajahan adalah kemudian pertempuran, peperangan atau perlawanan dari tentara-tentara Indonesia, nanti COS di belakangnya menggunakan pakaian-pakaian tentara jadul lah seperti itu ya. Itu harapan kami seperti itu. Kemudian setelah itu hasil dari pertempuran itu Indonesia merdeka, maka yang di barisan berikutnya menggunakan kostum-kostum tradisional, kostum-kostum adat dan budaya lah seperti itu, supaya nanti meriah lah begitu, karena gimana pun juga kami ontelis-ontelis ini adalah orang Metro, merasa punya tanggung jawab, punya hak dan tanggung jawab, punya kewajiban untuk bersama-sama meramaikan, merayakan hari jadi Kota Metro yang ke-87 ini. Terus Pak, harapan Bapak dari teman-teman Kosti ini dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia untuk pemerintah Kota Metro. Baik, saya jawab juga Pak Ketua dulu. Ya nanti sambung nanti sambung. Saya coba jawab dulu. Gini Pak, Metro ini adalah daerah kolonial, daerah kolonisasi.
yang tentu identik dengan keduluan lah ya, zaman dulu. Termasuk jadi sepeda itu juga adalah merupakan cagar budaya di zaman kolonial juga. Kami berharap ke depan bagaimana sepeda itu bisa menjadi salah satu sepeda tua ya, sepeda tua atau sepeda ontel, salah satu cagar budaya yang memang sudah cagar budaya menjadi ikon, menjadi ikon Kota Metro. Nah, actionnya setelah menjadikan ikon Kota Metro, kami ingin punya patung lah, monumen. Tugu ya, tugu lah begitu bentuknya, tugu sepeda, tugu sepeda ontel. Kemudian action yang berikutnya kami ingin nanti Metro ini ada wisata ontel. Jadi tamu-tamu wisatawan ke Metro karena memang sudah menggema sebuah ada ikon Metro adalah adalah salah satu sepeda ontel. Kita berharap ada tamu-tamu yang ingin ngontel di Metro. Tentu sasaran yang akan dituju kita banyak punya cagar budaya Pak di Metro ini, termasuk Rumah Sakit Santa Maria ya, itu cagar budaya bagus sekali Pak. Kami ingin tamu-tamu kami dengan menggunakan alat transportasi sepeda mengunjungi cagar-cagar budaya. Ada beberapa cagar budaya di Kota Metro, ada Rumah Widana, Santa Maria, Rumah Dr. Swoning itu sepertinya. Iya, masih ada beberapa rumah-rumah yang belum terkelola Pak. Iya, belum sudah dikelola dan sudah dikeluarkan PP-nya itu ya kayaknya. Iya, saya kira itu. Oke Pak, itu tanggal berapa acara Pawai Budaya teman-teman dari Kosti akan tampil Pak? Iya, mungkin Pak Darmadi. Tanggal 22 siang hari malam. 22 malam. Ya. Jadi nanti malamnya itu kita akan tampilkan bersama-sama, kami ontelis Kota Metro, lalu 23 juga ya pagi ya. Itu keliling Kota Metro Pak? Ya nanti dilihat ada rutenya. Ada rutenya tersendiri, ditentukan rutenya. Ya. Nah, kemudian Pak Darmadi sendiri, ini Pak Darmadi boleh saya tahu Pak Darmadi penasehat COS ya, komunitas sedulur senang sehat. Ya. Harapannya untuk pemerintah Kota Metro nih, teman-teman dari COS apa? Ya, kami berharap dengan pemerintah Kota Metro sekarang sudah dimulai dilibatkan. Kami dari ontelis dilibatkan bersama apa kegiatan dalam pemerintahan Kota Metro. Nah, kami sudah di cawe-cawe lah, dilibatkan. Kami senang dilibat dalam kegiatan apapun, terutama budaya. Saya gitu. Apalagi Metro sekarang ada cagar budaya itu. Ya, masih sepeda kan ada cagar budaya. Peninggalan zaman dulu ya. Biasa ontel itu ya. Pak Jack, mungkin apa harapan Pak Jack nih untuk pemerintah Kota Metro selaku ontelis? Harapannya ini memang dari pemerintah Kota Metro ada kerjasama dengan kita ya. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Nyoman sama Pak Darmadi, Kota Metro ini baru tahun ini Pak, dia ngajak dilibatkan. Tadi kita diajak rapat sebagai manusia ke dalamnya. Nah, mudah-mudahan jalinan ini akan terus berlanjut. Amin. Nah, jadi nanti misalkan ada kegiatan yang lain kayak kormi apa semacam itu, ya libatkanlah ontelis ini karena tetap membawa nama Kota Metro. Itu itu Pak. Pak Agus mungkin bisa dijelaskan dari Ketua Mokan nih, harapannya untuk pemerintah Kota Metro Pak. Saya kira begini ya Pak Budi ya, bahwa memang apa yang disampaikan beliau itu benar adanya, bahwa tahun ini adalah awal mula kita langsung dilibatkan terutama oleh Disporapar dan pemerintah Kota Metro untuk ikut andil atau ikut menjadi panitia di parade Pawai Budaya nanti. Artinya kami sebagai ontelis yang selama ini seperti ada pagar ya Pak ya, ada pagar selama ini, kita nih kayaknya selama ini dibiarkan gitu. Jadi walaupun ada di depan mata, sepertinya kami itu dianggap tidak ada. Nah, dengan adanya Pawai Budaya tahun ini, kami ya seharusnya kita siap. Apa yang mau kita tampilkan untuk khalayak masyarakat Metro, tentunya dengan kita
ada nuansa apa itu namanya hiburannya tentunya kan, karena di ontel ini tidak hanya ontel Pak, ada hiburannya juga yang perlu dinikmati oleh masyarakat. Nah, hiburannya apa? Ya itu tadi di pawai budaya nanti kita bisa melihat kita keluarkan ya itu tadi yang disampaikan Pak Ketua tadi, seragam budaya, ada yang dari kolonisasi itu salah satu zaman dulu sampai dengan seragam perang. Karena gini Pak Budi, waktu tahun kemarin 2022-2023 itu kan acara nasional di Kediri dan Madiun. Itu tidak terlepas visi misi kita itu memperkenalkan Metro Pak khususnya atau Lampung, bahwa Metro atau Lampung ini tidak sengeri yang ada di berita. Iya, bahwa Lampung itu ternyata ya aman, nyaman, karena khususnya di Metro ini kan majemuk Pak ya, berbagai suku, agama dan kota teraman di Lampung. Saya kira itu Pak Budi. Oke, pastilah ya, kita orang Metro akan membawa nama kota Metro kemanapun kita pergi. Baik, kerabat Metropolis, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan jumpa kita di acara podcast talkshow eksklusif dari Radio Metropolis FM bersama teman-teman dari Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Kembali ke teman-teman Kosti ini, Pak, kalau ada teman-teman yang pengen ngontel nih, terus pengen gabung di komunitas ontel, caranya seperti apa? Bagaimana itu? Kemana harus mendaftarnya nih? Siapa yang mau jawab nih? Pak Mas ya. Jadi begini, sebetulnya kalau kita pengen ngontel itu bisa kita terbuka. Tapi sebaiknya kalau kita mau ngontel, kita masuk di komunitas supaya punya identitas. Jadi tidak sendirian. Kalau punya komunitas ya, misalkan masuk di Moka, dia ada harinya, hari Moka. Misalkan masuk di Potret, juga ada harinya. Jadi sebaiknya kita masuk di komunitas mana yang dia suka, atau cari yang terdekat, misalkan 15A, ya di Kopi atau di Moka, di Selikur, masuk di Cos, misalkan mau di 23 Osasa di sana, Potret ada di Polos ya, Potret ya kan. Ada lagi Jengkimen tuh di 26. Jadi kita masuk di komunitas itu. Nah, caranya supaya tahu, setiap hari Minggu datang saja di depan Pemda. Taman Kota. Itu depan Pemda. Jadi kita di situ nanti perkenalan. Saya mau jadi anggota, sebaiknya di mana? Nanti akan diarahkan oleh teman-teman. Begitu Pak. Oh, nah terus kalau kayak saya mungkin jadi anggota belum punya sepeda, kemana? Saya kan barang antik susah nyari. Iya betul, tapi nyarinya kan susah ini. Kemana? Adakah teman-teman koleksi yang punya kolektor? Banyak itu. Kalau hotel Pak, kita kemarin dari Palembang datang di sini. Beliau menyampaikan, Pak Jack, tolong siapkan sepeda 30 sepeda. 2 detik saya jawab itu ada. 2 detik. Kumpul kan. Jadi Pak Jack ini bukan hanya ontelis ya, kolektor juga ya. Saya itu bukan kolektor ya, tapi perakit sepeda. Jadi saya yang sudah saya rakit mungkin ada sekitar 37 sepeda di rumah. Jadi kalau misalkan ada tamu-tamu dari daerah lain mau ngontel di sini, nggak usah bawa sepeda. Di Cos disediakan ya, di Metro juga. Nah, bukan hanya Cos Metro, nanti Pak Jen itu ada berapa sepeda. Pak, mohon maaf nih, berapa dana yang saya butuhkan kalau saya kepingin punya sepeda ontel yang termurah aja? Dia bisa. Kali pendengar kita ingin punya, tapi kan bingung lah. Kisaran berapa gitu? Kalau untuk pemula, sepeda banyak anggota kita yang menyediakan sepeda untuk dijual itu. Antara 400-500 sudah dapat. Dan itu celik Pak. Siap montel ya. Teman jangan tanya merek. Iya. Bisa kritik. Tapi banyak Pak. Dengan dana segitu bisa ya. Pak Jojon, Pak Modon, Pak Mistik, itu semua penyedia sepeda. Yang untuk yang dijual. Nah, yang dijual harga terjangkau. Mungkin bisa saya tambahin Pak ya. Tambahan mungkin untuk teman-teman baik itu yang sepuh maupun ini terutama yang muda nih Pak. Ya, muda. Yang saya hobi montel dan mau montel. Saya kira jadi
Kosti ini jangan identik dengan yang tua-tua, ya kan? Kami juga butuh yang muda. Karena di saat nanti yang tua ini sudah nggak ada, ini muncul yang muda generasi penerus. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa ada regenerasi untuk menguri-nguri sepeda ontel warisan leluhur ini, Pak. Jadi kalau ada yang mau ikut goes ataupun ikut ngontel, mau gue aja, itu gratis, Pak. Yang penting bawa sepeda. Terus yang jelas lebih baik yaitu tadi apa yang disampaikan Pak Umas tadi, gabung di satu komunitas, karena komunitas itu kan bagian anggota dari Kosti, Pak. Betul. Kita nggak bisa secara pribadi saya gabung di Kosti, nggak bisa. Harus di komunitas. Tergabung dengan komunitas dulu, baru komunitas itu di bawah naungan Kosti. Itu semua saya kira komunitas ontel di Kota semua Metro, komunitas ontel di Kota Metro. Oke, baik kerabat Metropolis, saya akan banyak bicara dan nanti akan kita akhiri pembicaraan kita di closing statement pada acara podcast Tusuk Eksklusif untuk hari ini bersama teman-teman dari Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia, dalam rangka keikutsertaannya untuk pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Metro ke-87 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 malam. Baik kerabat Metropolis, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke closing statement di acara podcast Tusuk Eksklusif bersama Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia dalam rangka keikutsertaannya pada pawai budaya Hari Jadi Kota Metro ke-87 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2024. Oke, ke Pak Ketua dulu, Ketua Kosti, Pak Inyoman Darmandi SE. Pak, ada pesan-pesan untuk rekan-rekan ontel, terutama pecinta ontel yang ada di Kota Metro? Monggo. Iya, terima kasih. Yang pertama, bagi ontelista yang aktif sekarang ini, yuk kita mengajak kawan-kawan kita yang selama ini mungkin di akhir-akhir ini itu banyak ontelista yang kurang begitu aktif, juga komunitasnya juga banyak. Ada beberapa komunitas yang tidak begitu aktif. Kita ajak mereka lagi, kita sambangi, kita semangati lagi supaya kawan-kawan ini menjadi kembali aktif di dalam bersepeda. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang ingin tahu sepeda ontel, ya ayolah bersama-sama, bahwa sepeda ontel ini mungkin bagi masyarakat dianggap biasa-biasa saja, tapi begitu masuk ke dalamnya, tahu tentang sepeda tua, akan menjadi senang sekali, karena ini adalah merupakan warisan kolonial pemerintah Belanda yang kita uri-uri. Itu sudah semakin langka di Indonesia, juga di Metro. Karena sepeda, bedanya dengan sepeda yang lain ya, sepeda ontel ini semakin tua semakin mahal. Semakin mahal juga ya. Itu hebatnya sepeda. Ya mari masyarakat Kota Metro pada umumnya kenalilah sepeda, mari bersama-sama bersepeda bersama kami. Ya, oke. Kemudian Pak Sri Darmandi, ada pesan-pesan untuk rekan-rekan ontel dari COS, Komunitas Sedulur Senasehat? Ya, terima kasih. Tadi seperti yang diungkapkan Pak Ketua, Pak Nyoman, saya sangat mendukung sekali, karena dari dulu COS ini memang cikal bakalnya hanya sederhana, hanya main-main saja, tapi tingkat prosedurnya kalau udah masuk komunitas lalu sekarang di naungan Kosti, luar biasa Pak. Prosedurnya kita regengkan, mari kita sambut dalam rangka ulang tahun Kota Metro 87. Ayo kita bareng-bareng. Jangan ada gap-gap ya. Kita bersatu, kita bersemangat bareng-bareng ya. Iya. Ontel ya. Pak Agus, mungkin ada tambahan pesan untuk para ontel dan tercinta ontelis, Pak? Terima kasih. Jadi pesan saya mungkin untuk halayak ramai dulu, Pak ya. Karena tanpa halayak ramai, tanpa masyarakat, kita juga pawai itu nggak ada apa-apanya, Pak. Karena tidak ada yang nonton. Jadi untuk para masyarakat yang tua maupun yang muda, diharapkan nanti tanggal 22 untuk datang ke sekitar taman, melihat atau menyaksikan atau meramaikan pawai budaya Hari Ulang Tahun Kota Metro yang ke-87, terutama parade ontel. Jadi dari situ Pak, nanti masyarakat bisa tahu bagaimana sih ontel itu. Nah, jadi perkenalan dulu, itulah perkenalan kami nanti untuk masyarakat. Kira gitu Pak. Ya, tambahan mungkin dari Pak Jack, monggo Pak. Terima kasih. Sedikit saja tambahannya, ayo kita ramaikan
pawai budaya dalam memperingati hari Jadi Kota Metro yang ke-87. Ayo kita roda 2 Tanggal 22. tanggal 22 hari Sabtu malam ya. Ayo kita datang semua untuk meramaikan ini, memeriahkan Kota Metro. Luar biasa. Oke. Sukses untuk teman-teman Kosti dan terima kasih Pak Ketua, terima Ya, kasih sama-sama. Pak Nyoman, Pak Sudarmandi, terima kasih. Sama-sama. Ya, beliau adalah penasihat COS dan kemudian juga ada Humas Kosti, Pak Jack, terima kasih Ya. sudah hadir di acara podcast kita. Pak Agus, terima kasih, Terima kasih, Pak. dari Moka. Pak Budi. Dan kerabat Metropolis, demikian bincang-bincang kita dengan teman-teman Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia, dalam rangka keikutsertaannya pada acara Pawai Budaya Hari Jadi Kota Metro ke-87 yang insya Allah akan digelar tanggal 22 Juni 2024 malam. Ingat, jangan lupa saksikan Parade Ontel tanggal 22 Juni tahun 2024 malam minggu depan taman. Ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Budi. Sampai jumpa di lain kesempatan.